Halo, selamat datang lagi di RC Video. Kali ini bersama gua Reno Alexander dan gua kedatangan satu tamu spesial pakai telur. Ini adalah Om Matteo Guerinoni. Benar. Guerinoni benar Guerinoni. Jarang kan Om yang benar? Benar sekali. Iya. Nah, Kalau nama Jawa saya juga ada. apa tuh? Mamat Guritno. Ya, Mamat Guritno. Jadi saya panggilnya sekarang Om Mamat aja. Nah, Matteo aja. Om Matteo, oke. Nah, ini Om Matteo nih, saya terima kasih banget nih Om. Tiba-tiba mampir di sini. Terima kasih juga kepada Bandung Helmet Gallery ini. Kalau nggak ada bapak-bapak dari sana, nggak ada kejadian nih hari ini. Tapi hari ini spesial nih Om, karena katanya kita ketitipan satu helm yang pertama kali di dunia. Bukan di Indonesia bahkan. Ini di dunia pertama kali Suomi XRGP-nya dari Peko. Ini aku suami terus terang aja. Ini ada brand yang saya sangat kenal. Oh iya, Karena kebetulan Om Matteo emang dari Itali kan? dari Itali Jadi sendiri. pasti banget. Ya, boleh Om, gimana? Dan suami ini di Itali terkenal banget zaman dulu. oke. Karena banyak pembalap terkenal juga pakai ya. Selain siapa namanya juga Loris Capirossi, aku taunya Capirossi. dan banyak sekali juga di Superbike dan segala macam. Suami saya suka karena waktu saya balap sendiri, aku pakai suami. Terus terang aja. Aku belum kenal suami Indonesia waktu itu, belum ada suami di Indonesia, masih belongs to Italy, masih yang punya perusahaan Italia, dan saya pakai karena senang sekali. Saya ingat saya pernah ke sana dulu untuk visit factory, dan karena saya balap sih yang punya kasih saya juga suami baru, itu paling terakhir waktu itu. Jadi kalau kamu tanya soal suami ya saya mungkin gak sekenal di Italia di Indonesia ya. Tapi suami brand top lah. Top. Bisa lah dibanding sama Arai atau apa namanya best level lah helm. Berarti ya, dia menurut saya. levelnya sebenarnya setara juga dengan helm-helm yang kita kenal di Indonesia nih, yang lebih dari merek Jepang. Ya, Sebenarnya adanya setara. Shark atau Shark sih Prancis, tapi tetap Arai, Shoei itu semuanya selevel suami. Oh, oke. Nah, pas Om dulu pakai si Suomi ini, apa yang Om rasain sih? Maksudnya kita kan perlu nge-share nih experience-nya Om terhadap helm ini, produk ini tuh gimana? Aku pernah disponsor dulu oleh brand berbeda yang saya nggak usah Kita nggak bilang itu merek. Tetapi aku waktu pakai suami jauh lebih nyaman. Bukan karena sekarang kita lagi bicara suami. Oke. Ini Ini serius. objektif aja Ini ya? objektif. Aku selalu orang di rumah aku terkenal karena selalu apa adanya ya. Kalau saya nggak suka sesuatu aku selalu bilang. Tapi ini beda sekali karena aku sendiri di rumah punya. Di Italia juga punya suami karena saya suka touring di Italia kan. Di Jakarta juga punya dua suami. Satu untuk off road, satu untuk on road ya juga di Jakarta. Dan selalu pakai suami kenapa? Karena aku feel sangat comfortable, nyaman sekali karena nggak tahu lah mungkin I don't know, karena mungkin dari Italia, saya orang Italia sendiri, jadi meskipun sekarang bukan Italia lagi, tapi tetap aja aku terasa comfortable sekali, dan selain itu nyaman, dan selain itu juga ventilasi bagus sekali. Airflow-nya berarti oke ya? Dan enteng. Itu benar sih. Itu terus bagian dalam juga sangat lembut, dan apalagi kalau model ini kan itu dry fit bisa dibilang. Kan sekarang banyak sekali produk dry fit ya, tahu nggak kalau orang jogging atau mau ke gunung misalnya. Kamu suka ke gunung kan, sama kayak saya. Kan kita suka pakai kita suka pakai t-shirt yang dry fit supaya kalau basah nggak terasa di kulit kan, basah dibuang ya seperti itu. Jadi ini kan punya karakteristik segala macam yang cocok, dan selain itu desain itu menurut saya dan bagi saya itu penting sekali. Kamu tahu pembalap itu kan genit sebetulnya, artinya mereka define genit nih Om. genit dalam artinya mereka penampilannya harus cool. Super cool. Karena mereka juga dinilai secara fashion, ada fashionnya juga. Iya, kalau kamu lihat pembalap MotoGP semuanya, mereka tuh segala macam tren sekarang ya. Dulu zaman saya mungkin nggak ada, tapi mereka tulis nama di belakang. Ini dengan nama bukan nama mereka sendiri. Nama dari panggilannya, seperti ya kayak Peko nih, ini ya, sendiri kan Peko. atau Bastianini atau kan. Jadi
penampilannya dari suitnya, penampilannya dari sarung tangannya, sepatunya, dan helm paling penting. Helm paling penting. Kalau Itu kamu paling lihat, mencerminkan soalnya. iya, kalau kamu lihat mereka kalau balap di sirkuit tertentu selalu punya misalnya desain yang khusus sesuai dengan Betul. misalnya race itu dan kenapa dan ada apa. Itu contoh paling gampang kayak Rossi di Misano. Nah, contohnya begitu. Jadi suami itu punya penampilan dan desain super menurut saya. Dalam artinya pilihan bahan. Meskipun model ini tuh full carbon dan sangat klasik dan beautiful. Saya suka barang. Aku suka warna hitam kan, kelihatan. Masa sih kayaknya enggak deh. Kayaknya suka warna putih. Dan helm ini juga hitam semua dari karbon. Jadi ya selain semuanya yang sebut tadi itu looknya itu top sekali. Top ya. Visornya juga sangat lebar. Oh, visionnya dia oke. Visionnya oke. Kenapa? Karena kalau kamu membawa motor, apalagi kalau di track, ya atau di jalan raya tuh penting sekali karena kan apalagi di Indonesia kamu tahu kan, itu kan sangat bahaya membawa motor. Jadi vision itu perlu sangat luas, wide, very wide, dan bisa lihat dan bisa waspada. Dan ini helm itu punya karakteristik itu. Jadi di track juga penting, di track juga penting. Lebih penting, bahkan lebih penting di track sebenarnya ya. Kalau di tracknya udah oke, seharusnya di daily ride pasti oke. Pasti. Oke. Berarti menurut Om Matteo nih, di sini adalah helm yang all in one. All in one. Kalau ini sih khusus sangat spesial sih. Ini spesial nih, saya nggak sabar nih pengen buka nih. Ini boleh dibuka sekarang nggak sih? Kalau nggak boleh, kita tunggu ya sejam lagi. Sejam kemudian. Oke Om ya, nggak lama-lama nih Om, karena udah nggak sabar juga. Penonton juga pasti udah penasaran. Pasti harus. Suomi Astar GP yang baru ini tuh seperti apa, motifnya seperti apa dari Pecco Bagnaia yang digadang-gadang sebenarnya jadi calon juara dunia MotoGP 2022. Tapi sebenarnya saya pengen nanya sih, kenapa dia akhir-akhir ini kayak mulai ya maksudnya Om pasti kan punya penilaian. Sebetulnya si Pecco Bagnaia adalah champion karena dia pernah jadi juara dunia di Moto2 ya. Di Moto2. Dimanapun kamu pernah jadi juara dunia, namanya juara dunia itu berarti salah satu paling bagus di dunia. Betul. Jadi dia punya karakteristik untuk bisa jadi juara dunia di MotoGP juga. Tetapi masalahnya Pecco sampai sekarang mentalnya. Kalau kita lihat dari secara speed, dia punya speed. Dia tahu gimana caranya membawa motor ke level top. Bisa lawan siapapun. Dia bisa lawan Marc Marquez, dia bisa lawan Quartararo, dia kalau sekarang ada masih bisa lawan Rossi. Tapi apa yang dia kalah dibanding Marquez atau Rossi? Mental juara itu mental yang kalau di belakang itu menerima apapun yang posisi apapun dia nggak bisa. Dia kalau di belakang selalu mau nyusul, selalu mau menang. Oke lah itu penting bisa menang kalau bisa lakukan itu. Tapi mental dia belum ke situ dan sering bikin kesalahan. Dia sering jatuh nih. Sering jatuh. Makanya dia nilainya kan sekarang tinggal 66 nilai sejauh dari Quartararo dan kalau secara matematik kamu tanya sama saya dia bisa jadi juara dunia tahun ini, ya pasti bisa. Karena masih ada banyak sekali race di depan. Tetapi kalau Quartararo nggak bikin kesalahan lagi, untuk Pecco sulit. Karena minimal dia harus selalu menang atau selalu selesai di depan Quartararo. Nggak gampang. Tapi Pecco sooner or later, saya bisa bilang bahwa akan jadi juara dunia. Nah, kalau pertanyaan ditanyain nih, juara dunia kira-kira kita nggak ngomong Quartararo ya. Pertanyaannya disuruh nanya Alex Espargaro atau Pecco. Bingung nih, soalnya satu pakai KT, satu pakai Suomi. Tetap aja satu perusahaan. Itu dia. Jadi mau yang manapun yang menang, oke. Menurut saya Alex sebetulnya punya kesempatan. Karena kalau kita lihat nilai ini sekarang ini, dia nilai paling dekat dari Quartararo. Apalagi kalau di Barcelona dia nggak bikin kesalahan. Kesalahan fatal itu. Itu 9 poin ya. Tetapi saya rasa bahwa kalau dia pede, dia akan bisa jadi juara dunia. Kenapa? Karena dia tuh bisa lawan Quartararo. Dia punya tim dan dia punya motor yang sangat top. Kalau menurut saya, sekarang ini Aprilia lebih bagus daripada Yamaha. Karena apa? Karena Aprilia ini adalah antaranya antara Ducati dan Yamaha. Jadi dia speed
punya dan handlingnya juga top. Oh, ini kalau nggak di stop nih, ini beneran nggak di unboxing nih. Soalnya ini seru banget. Gimana kalau nanti kapan-kapan ketemu lagi deh, kita ngobrolin masalah lebih peliknya mengenai MotoGP. Ini sama kayak manajer saya selalu bilang begitu. Kalau Matteo udah mulai bicara nggak pernah berhenti ya kan Ana? Betul. Nah, ini nih kalau nggak dikira, nggak bakal buka nih Om. Sorry banget nih. Jadi episode ketiga lah. Nah sekarang kita mending langsung kita bongkar, kita lihat. Saya mau Matteo melihat nih Suomi zaman sekarang sama Suomi dulu yang dipakai. Mungkin tipenya dulu SR Sport atau apa? Ya, aku sendiri lupa sebetulnya. Ini adalah kameranya. Aku aja. Iya dong. Atau kamu? Oh ini saya. Ini masih disegel loh. Ini di bawah jauh. Ini masih bau-bau Italia sih. Masih ada bau-bau rendang spaghetti gitu. udah kayaknya. Udah. Ini bahaya, kita taruh dulu. Nggak betul. Sampai ada ini juga di dalam. Oh iya, dia ada pengamannya si Styrofoam ini loh. Jadi bagus dalam sekali. itu nggak akan kebongkar-bongkar. Ada juga. Ini ada spare visor ya. Extra shield nih. Terus kita lihat. Ini mungkin kita. Dalamnya ada lagi tuh. Dalamnya ada lagi dong. Oh, dia dapat free anti fog lamp, merek Pinlock. Ini udah yang 120. Dia yang udah versi tertingginya emang buat race biasanya. Aku buka ini ya. Pelan-pelan ya Om. Ya pelan-pelan. Masih pertama. Ya. Gue bilang baru pertama yang langsung senyum. Mr. Pecco punya ini ya. Mr. Pecco. Aduh keren lagi. Oh, tadi aku tahu dasarnya dari karbon, dari fiber karbon. Ini bagus banget. Tadi kita lihat udah. Sekarang. Terus ini dapat extra shield lagi. Iya. Warnanya hitam. Ini harga berapaan ya? Jadi aduh, becek kan. Ini beautiful sekali. Kalau dibanding yang saya pakai dulu sih jauh banget. Jauh ya. Kalau dulu kayaknya Suomi sepenglihatan saya lebih bulat ya. Enggak juga. Justru ya beda karena zaman dulu kan, sekarang kan ini kan modern sekali. Zaman dulu aja kan apa namanya ini spoiler di belakang kan nggak ada. Nggak ada. Ya lebih. Dia tetapi aerodinamis dulu. Tidak. Ya. Tetapi tetap cakep sekali. Ya. Meskipun ini cakapnya luar biasa, bukan main. Gue nggak bisa berhenti senyum sih, karena food gue ini shiny banget, shiny, shimmering, splendid. Kalau kata Aladin mah, wah ini bagus banget sih. Dan dia tidak melupakan apa ya, entitasnya dia dari VR46 Racing Academy ya. Dia masih tetap menaruh dulu. Absolutely. Karena dia tuh memang anak buahnya Valentino Rossi, semuanya itu dia. Apa namanya, Bezzecchi, Luca Marini, semuanya. Dan mereka loyal banget ya. Loyal banget ya. Apalagi loyal sama bosnya sendiri ya. Oh iya betul juga. Luar biasa. Tapi ini aku gila men, suka banget ini apa namanya, sesuatu dari desain juga, dari apa namanya warnanya, dari bentuknya. Betul. Ya. Kalau menurut Om sendiri nih, Om lebih suka tipikal helm yang kayak dulu yang bulat atau yang lebih racing look kayak gini nih? Kalau kan sekarang saya lebih nih. suka ini lah, pastilah. Ini oke sih. Ini oke banget itu. Secara vision pun dia Suomi menurut Om segini tinggi ini. Tinggi. Bagus. Ya? Menurut saya bagus. Karena kalau kamu perhatikan juga, aku kadang-kadang nggak ngerti kalau kamu ke track day ya, lihat orang itu pakai visor yang gelap semua. Sebetulnya itu salah sekali. Visornya itu harusnya clear supaya bisa benar-benar lihat. Tapi even kalau misalkan terlalu terik gimana? Maksudnya kan toh dari sini ya juga sebenarnya dikasih extra shieldnya. Oh kalau ini beda. Kalau ini beda karena kita bawa di jalan raya ya. Jalan raya itu misalnya kan apa namanya kecepatannya nggak sama kayak di track ya. Jadi apa namanya itu, meskipun saya, kalau kamu tanya saya, di jalan raya pula aku selalu white. Aku nggak pernah gelap. Nggak mau saya nggak menurut saya itu
rada bahaya karena kalau kamu banding gelap sama tidak apa lebih jernih, lebih clear kalau bisa lihat. Dan nah, kalau apalagi saya nggak bisa terlalu lihat, jadi ini harus pakai kacamata. Udah minus mungkin, harus pakai soft lens. Exactly. Nah, kalau faktor U penting nggak? Itu dia, faktor U, uang, nggak, umur. Sama saya juga lagi. Kan dulu saya pernah muda lagi. Saya kan juga dulu bawa motor, sekarang juga masih muda. Nah, dulu kan saya sering katakanlah suka speeding di jalan kan. Saya ketika umur 20 awal gitu ngebut, lihat filtering segala macam tuh oke, gue bisa tahu nih bakal ada orang lewat, kayak bakal ada apa, gue bisa. Tapi semakin bertambahnya umur, kayaknya responnya jadi kayak pelan gitu loh. Saya jadi lebih nggak pede. Itu emang pasti gitu ya. Itu normal. Lihat aja Rossi tahun terakhir. Iya ya. Dia kalah bukan karena skill ya, tapi karena skill, karena padahal dia tuh cuman sebetulnya very fast. Kalau kamu lihat waktunya dia cuman bisa beda setengah sekon dari nomor satu waktu di kualifikasi. Tapi setengah sekon itu berarti sekarang ini start dari posisi nomor 16, 17, 18. Ya udahlah. Kalau di start MotoGP sekarang, kalau start dari belakang nyusul lagi nggak mungkin. Betul. Jadi masalahnya itu setengah sekon itu banyak sekali. Meskipun setengah sekon di MotoGP itu nothing. Kalau di MotoGP itu setengah detik tuh jauh ya sebenarnya. Sebetulnya sih jauh lumayan. Jauh sekali enggak, tapi ada gapnya lah. Kan kadang kan orang taunya setengah, maksudnya orang awam gitu ya. Yalah cuma beda setengah detik. Tapi kalau kita bayangin lewat MotoGP lewat di track lurus, di finish line misalnya 360 km per jam, ya setengah detik udah kemana? Betul juga. Nah, nih Om, gue pengen nanya nih Om, lu kan dulu sudah mengalami yang namanya di track menggunakan helm. Nah, kalau dari Om sendiri nih, kira-kira yang menentukan helm nyaman di track, kita ngomong di track ya, kita ngomong daily. Menentukan helm nyaman di track itu apanya sih poin paling pentingnya? Apakah airflow-nya? Nomor satu harus nyaman beneran di kepala. Karena kalau sakit sedikit, kamu lagi kalau kamu ganggu konsentrasi. Pasti. Kalau kamu balap itu nggak boleh ada faktor yang ganggu kamu. Yang harus fokus beneran dengan tracknya, dengan cara membawa motor, dengan strategi segala. Kalau ada faktor seperti helm atau sarung tangan atau sepatu atau suit yang ganggu, yang sakit, itu nggak mungkin bisa fokus. Jadi sekecil apapun. Helm itu harus very comfortable, dalam artinya dulu di kepala terasa enak banget. Nggak boleh berat, tapi harus safety top. Karena kalau terlalu enteng, safety juga nggak ada. Apalagi di MotoGP atau di Superbike atau motor balap apapun. Motor balap yang Superbike kamu beli di toko dan besok turun di track, itu bisa 300 km per jam. Jadi itu bahaya sekali. Jadi nomor satu, comfortable. Nomor dua, proved. Dalam artinya safe banget. Kualitasnya ini ya, dan dia sudah masuk ke departemen safety kayak DOT, ECE dan sebagainya. Absolutely. Selain itu, of course lah, penting sekali sirkulasi udara. Karena kalau di negara, apalagi kalau di Indonesia atau kita bicara Malaysia kan, kalau balap di Mandalika atau di Sepang atau di track di Spanyol yang panas-panas itu, kalau lagi summer seperti Barcelona, itu penting sekali ventilasinya. Karena kalau enggak panas banget. Jadi seperti helm ini pakai interior itu dry fit itu extraordinary. Teknologi yang baru dan emang bagus dibutuhkan banget. Ternyata ya. Absolut. Zaman saya nggak ada kayak gitu. Kalau habis balap buka helm tuh keringatnya nih tahu. Cibruk kalau bahasa langsung. Udah sih cibruk tuh. Sama vision ya, vision harus jelas. Vision itu yang salah satu yang penting juga. Lebih penting atas bawah atau kiri kanan? Atau dua-duanya memang penting? Semuanya penting, tapi kiri kanan penting sekali. Soalnya kadang kan ada helm yang visornya atas bawah gede banget. Karena kalau gini bro, kalau kita bawa motor, kamu tahu kalau bawa motor di lurus, waktu lurus itu kan gitu. Kita kan udah di bawah, nafas dulu, liatin penting tapi nggak penting. Yang paling penting itu waktu braking, waktu kita di braking point kita naikin badan. Supaya angin berhentiin motor juga, di situ perlu depan pasti vision penting, sama waktu cornering. Karena waktu kamu cornering kan vision cuman very limited. Betul. Kalau ini nggak wide, nggak bagus jadi problem. Itulah pentingnya buat vision juga ya. Gue ada satu nih yang menarik nih. Gue pengen bahas mengenai dalemannya.
ada ini nggak sih? Donat helm. Atau donat Jeko mungkin. Laper. Nah, ini kan fitur yang saat ini atau baru ditemukan beberapa tahun belakangan ya Om ya. Safety Emergency Release. Ini. Oh yes, dan ini kan true. Salah satu yang punya juga KYT. Saat ini sih hampir Xiaomi, saat ini sih hampir semua helm Semuanya juga ada ya. Ada itu. Itu memang benar-benar ada satu kejadian yang ngebuat semua akhirnya menentukan harus ada ini Om ya. Ya, tapi meskipun kalau ada celaka atau apa, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan pembalapnya. Kalau saya sebelum di remove helmnya itu mendingan perlu selalu tunggu medis ya, karena karena kita nggak pernah tahu apa yang apalagi kalau pembalapnya misalnya nggak sadar. Iya, Ya. betul. Tapi kalau sadar ya ini penting, karena kalau kamu mau lepas dan harus lepas karena ada kebakaran atau apa, saya nggak tahu apa yang terjadi, langsung bisa lepas dengan itu. Betul. Jadi dan ini juga menghindari kalau misalkan ada cedera leher atau tulang Ya, punggung. benar. Gitu kan. Jadi dia sistemnya itu ini emergency release-nya ditarik semua kiri kanan, jadi saya copot, helmnya longgar. Pasti longgar. Kepalanya lebih. Ya, tapi untuk lakukan itu harus juga lihat kondisi pembalapnya bagaimana. Kalau pembalap sendiri yang lakukan itu kalau misalnya yang dia masih bisa save dia nggak sadar dan orang lain tiba-tiba lakukan itu, ya jangan. Itu bisa bahaya juga. Betul. Ya. Ini apalagi nih Om ya, kita bahas dari grafis deh Om deh. Ya. Yang orang-orang paling menarik kan sebenarnya dari grafisnya ya. Ya. Kalau grafis Peko sendiri ini dia kalau grafik ini aku suka sih sebetulnya, karena ada ya pasti nomor satu ada merahnya dari Ducati. Meskipun ini rada orange ya merahnya, tapi kenapa dia bikin ini, karena supaya apa namanya lebih kelihatan banget, ada tulisannya Lenovo dicampur sama hitam, merah dan putih. Kalau menurut saya sih boleh juga sih ini. Boleh juga. Kalau ini enggak dalam orang Italia sendiri juga nggak tahu ini maksudnya apa. Ya mungkin dia keluarga ini ya. Ini tuh kayak stiker yang di mobil. Ya, Bapak, emak, adek, teteh, Boni, kucing biasa gitu. Ternyata di sana ada juga loh. Ya kayaknya dia yang bikin begitu kayaknya ya. Mungkin kalau saya nggak salah, karena ini ada perempuan kayaknya ya. Aku nggak tahu detailnya. Dari Peko sendiri nggak pernah tanya, tapi kayaknya ini ada perempuan juga. Jadi bukan keluarga VR46 for sure. Ini mungkin keluarga dia sendiri kali ya. Karena Peko, kamu harus tahu, Peko itu adalah anak yang sangat dekat sekali sama keluarga. Contohnya Carola Bagnaia kan adalah asisten Peko di pit. Asisten pribadi Peko kan Carola. Carola itu adanya Peko. Kandung. Ya, kandung. Jadi bapaknya juga sering ada. Peko itu adalah orang yang perlu keluarga sangat dekat. Peko adalah gentleman. Peko adalah orang yang sangat sopan kalau bicara, nggak pernah sebutin kata-kata jorok. Itu orangnya benar-benar unik banget. Mannernya unik banget. Very well man. He's a lord, bisa dibilangnya cara dia. Berarti dia salah satu yang menurut lo media darling gitu nggak? Iya, dia itu orangnya sopan, very clever. Certasnya minta ampun dia. Gitu. Makanya kalau kamu tanya sama dia bisa jadi juara ini, sangat bisa. Sangat potensial ya. Dan udah pernah jadi juara dunia. Pernah jadi juara dunia. Kalau pembalap udah pernah jadi juara dunia berarti bisa ulang. Ada kemungkinan lebih besar. Iya, lebih besar untuk ulang kembali. Ya. Kalau si Pekonya ini sendiri, kan kalau ada rumor yang mengatakan pembalap itu harus dari keluarga yang berada untuk bisa jadi pembalap dan akhirnya bisa latihan dan segala macam. Kalau Peko sendiri, basicnya memang dari keluarga berada, mungkin Om tahu? Enggak juga sih, bapaknya sih selalu urusin balapan. Dia punya di kategori yang berbeda di Italia, punya tim sendiri segala macam. Jadi ya ada hubungannya, tapi bukan ada juga pembalapnya nggak ada urusan sama sekali. Namanya ya kalau Rossi ya lah, kalau Graziano Rossi bapaknya sendiri kan pembalap. Karena yang aku tahu kayak misalkan Casey Stoner, aku kan suka Stoner kan. Aku baca biografi dia berasal dari keluarga yang benar-benar nggak mampu. Sampai bapaknya harus jual sawah atau? Iya, benar. Sawahnya dia jual semuanya untuk supaya Stoner kan bisa balap di Eropa, dan mereka tinggal di dalam camper loh, keluarga kan. Saya juga suka banget Stoner. Jadi apa namanya tahu. Ada kalau Peko itu keluarga sih. Oke lah, tapi bukan keluarga yang extraordinary. Makanya di Italia itu sebetulnya duit itu nggak semuanya bro. Karena kalau kamu mulai balap itu harus dari minimoto,
Dan di situ udah kelihatan kalau kamu punya skill atau tidak. Dan kalau kamu punya skill beneran dan ada yang lihat, ada aja yang mau bantu. Ada aja yang mau bantu. Tapi kalau dibilang juga Rossi sendiri dari keluarga kayak zaman dulu pembalap motor juga Graziano Rossi nggak sekaya sekarang, jauh sekali bro. Jadi kalau kamu dibilang Rossi dibantu bapaknya jadi Valentino Rossi, tidak juga. Valentino Rossi jadi Valentino Rossi karena memang luar biasa. Marc Marquez juga bukan dari keluarga yang super kaya, sama sekali tidak. Kalau bisa dianalisa semua pembalap yang di MotoGP, aku nggak recall ada pembalap yang dari keluarga yang super kaya. Kalau Pecco sih ada, keluarga Pecco lumayan sih, tapi kan aku tahu ada pembalap yang tajir mampus, cuman ya memang mungkin ya benar ada itu yang di Karel Abraham, sama satu lagi yang dari Spanyol itu siapa namanya, yang dari Superbike terakhir ini yang waktu itu patah kaki di MotoGP waktu kena motor Dovizioso. Aku sekarang lupa. Tito Rabat. Kalau keluarga Tito Rabat kaya sekali. Kalau bapaknya Tito Rabat kaya raya di Spanyol. Tetapi gini bro, jangan lupa Tito Rabat ini pernah jadi juara dunia Moto2. Pernah jadi. Dan Tito Rabat ini bukan pembalap yang punya talenta yang luar biasa, tetapi dia latihan keras sekali. Of course lah punya talenta, pastilah punya kelebihan di motor, tapi mungkin nggak selevel Rossi atau Pecco atau Bezzecchi tapi dia dengan latihan keras sekali bisa jadi juara dunia. Ini mungkin basicnya mirip-mirip kalau di bola kayak Messi sama Ronaldo lah. Tapi bedanya apa? Bahwa untuk ke sana perlu sponsor. Mungkin waktu kecil dia nggak punya talenta, ya di sponsor papa sponsor dia. Talentanya itu ya di duit. Oke, balik lagi nih Om ke helm ya. Ini udah diingetin nih, udah 30 menit kayaknya. Kelamaan, tapi gua nggak tahu apa yang membuat lu melihat helm ini menarik. Lu boleh tulis di komen di bawah. Tapi buat gua pribadi sama Om Matteo di sini, Suomi SRGP adalah salah satu helm yang sangat recommended. Wah, ini top banget. Gitu. Cuman kalau untuk harga jualnya berapa? Menurut saya sih murah dibanding kualitasnya. Karena kamu jangan salah, ini helm dipakai di MotoGP ya. Iya, jadi dan itu sama ya? Ya apa yang dipakai di MotoGP sama persis. Fittingannya doang. Fittingannya sama persis. Jadi ya fittingannya aja mungkin berbeda, tapi sama persis. Jadi kalau dengan harga segitu kamu bisa beli helm ini ya sangat rekomendasi. Dan ini tadi udah dapat bocoran Om, harganya cuma di 8 jutaan. Iya, murah banget loh. Wow. Kalau di Eropa sih nggak dapat sih. Nggak dapat ya? Kalau di Eropa nggak dapat. Di Eropa mungkin oh iya, ini adalah helm pertama di... Ini beda kali harga, karena ini helm pertama. Oh ini helm pertama, mungkin ini beda. Mungkin ini sekitar 8,5 lah. Beda gope. Nggak, tapi... Ya kita nggak tahu lah, tapi kalau kamu beli yang versi karbon aja, nggak ada ini. Oh yang polosnya. Yang polosnya, which I like very much. Karena kan kalau mantan pembalap itu meskipun saya jauh sekali levelnya, tetapi kita nggak mau pakai helm pembalap yang lain. Nggak mau ya. Aku nggak pernah pakai yang Rossi punya, meskipun I have Matteo Guerinoni helm ya, Mayon. Aku lebih kalau pilih yang ini sih pasti karena banyak orang Indonesia itu yang fansnya boleh beli ini ya. Tapi kalau nggak mau sampai segitu duit banyak, ada satu versi kan yang yang karbon. Betul. Dan sama persis ya, dan dengan harga mungkin sekitar 5 dan menurut saya itu murahnya setengah mati. Murah banget. Nggak ada yang sekualitas tinggi ini dengan harga cuman 350 euro lah, please. Yes, ini keren banget sih, dan ini kita udah nyampe ke penghujung nih unboxing ini, yang sebenarnya lebih banyak ke cerita di balik helmnya sih. Tapi kalau lu semua setuju ada Om Matteo hadir lagi, kita bicara yang lain, silahkan komen di bawah. Pasti. Gue juga pengen ngobrol. Nanti gue cuma akan kasih pertanyaan, Om Matteo jawabnya sendiri, karena ceritanya seru banget. Gitu. Ini thank you banget ya Om sekali. Very welcome. Very welcome. Thank you. Nice. Thank you. Bye. Terima kasih sudah datang di Arvin Motor Garage Bandung, dan terima kasih buat Bandung Helmet Gallery yang sudah memberikan kesempatan nih untuk unboxing helm pertama di dunia. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Ciao, ciao.